Minute to Better Life. Konsekuensi melakukan firman Tuhan adalah dengan menduakan keluarga di bawah prioriti satunya Tuhan, juga melepaskan harta dan tahta serta nafsu duniawi di tengah kehidupan nyata dunia saat ini. Oke? Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharing teman-teman dengan tema percaya Tuhan adalah prioritaskan Tuhan di atas keluarga dan hal-hal duniawi gitu. Jadi sekali lagi percaya Tuhan adalah prioritaskan Tuhan di atas keluarga dan hal duniawi. Nah ini percaya Tuhan ini berarti kan melakukan mengasihi Tuhan. Percaya Tuhan adalah mengasihi Tuhan, adalah melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah ini saya coba kaitkan dengan kitab Markus, teman-teman. Kitab Markus pasal 10 ayatnya 28 sampai 31, teman-teman. Kitab Markus 10 pasal 10 ayatnya 28 sampai 31. Nah ini perikopnya judulnya, teman-teman, upah mengikut Yesus. Kalau saya universalkan berarti upah mengikut firman Tuhan, teman-teman. Berarti upah melakukan firman Tuhan gitu. Simpelnya begitu gitu.
Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Nah ini yang namanya Petrus ini katakan ke Yesus bahwa dia sudah melakukan firman Tuhan secara all out gitu, ya untuk mengikuti firman Tuhan gitu. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat, teman-teman. Firman katakan begitu, baik rumahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan anak-anak serta ladangnya gitu. Jadi termasuk keluarga dan usahanya, teman-teman. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah kalau kita simak di ayat 30, teman-teman, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Nah berarti disimpulkan di ayat 30, teman-teman, bahwa upah mengikut firman Tuhan, upah melakukan firman Tuhan itu tidak luput dari yang firman katakan penganiayaan, teman-teman. Ada penganiayaan gitu. Nah, cuman kalau kita ngelihat secara jiwa dan tubuh kita boleh katakan bahwa kita mengalami penganiayaan gitu. Tetapi roh kita, karena kita sudah mendalami pengenalan akan firman Tuhan dan kita sudah menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita gitu. Nah, biasanya yang namanya secara jiwa dan tubuh mungkin kita boleh merasa seperti teraniaya, teman-teman. Tapi apabila kita melihat dari sisi roh kita, ya di sini ada satu sukacita, teman. Bagaimana ada sukacita bahkan damai sejahtera saat kita melakukan firman Tuhan, saat kita mengikut firman Tuhan gitu. Nah ini hal-hal semacam ini kan hal-hal yang berbau rohani, teman-teman. Kalau dipikirkan secara rasio, secara duniawi, aneh, teman-teman. Ya kenapa kita kok jadi terkesan teraniaya gitu, mengalami penganiayaan baik dari sisi keluarga kita, dari usaha kita gitu, dari ladang kita, dari keluarga kita. Tetapi dalam realita di dalam roh kita ada damai sejahtera yang terus mengikuti kita. Nah damai sejahtera itu orang dunia katakan sukacita, ada sukacita di dalam hal-hal rohani gitu. Nah ini yang kadang-kadang tidak bisa tidak bisa diperkatakan dengan kata-kata, karena mungkin bagi orang dunia ini hal yang nggak masuk akal, teman-teman. Nah ini saya sudah bicara saya coba bacakan di kitab Markus pasal 10, 28, 31 yang intinya gitu, teman-teman. Jadi waktu kita mengikut firman Tuhan, waktu kita melakukan firman Tuhan, pasti kita akan ketemu dengan aniaya gitu. Nah ini aniaya ini pasti kaitannya dengan keluarga kita dan ladang kita, dalam arti kata ini untuk kita sebagai sekarang di dunia pengusaha atau karir, ya sebagai usaha kita gitu, tempat bisnis kita. Ini terkait, teman-teman, dengan kitab Lukas, teman-teman. Kitab Lukas pasal 14, coba ayat 25 sampai 35. Coba teman-teman cari, teman-teman, kitab Lukas pasal 14 ayatnya 25 sampai 35, teman-teman. Oke, kitab Lukas, teman-teman, kitab Lukas pasal 14, teman-teman, ayatnya 25 sampai 35. Saya coba bacakan, teman-teman ya. Perikopnya judulnya segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Nah, kalau saya universalkan lagi, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut firman Tuhan. Ya, atau segala sesuatu harus dilepaskan untuk melakukan firman Tuhan. Nah, apa yang dilepas gitu? Nah, ini firman di sini mengatakan pada suatu kali banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah ini kalau kita simak di ayat 26, kesannya kan kayak nggak masuk akal sama sekali gitu. Masa sih mengikuti firman Tuhan, masa sih melakukan firman Tuhan akan berhadapan dengan harus membenci gitu keluarganya. Kalau kita ambil kata-kata paling simpel, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, saya anggap itu
keluarganya gitu. Jadi bagaimana caranya kalau mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu tidak membenci keluarganya, itu tidak bisa gitu. Tidak bisa mengikuti firman Tuhan atau tidak melakukan firman Tuhan. Makna secara rasio ditangkap semudah itu teman-teman. Tapi apabila kita sudah mendalami pengenalan firman Tuhan, yang firman Tuhan katakan ini, maksudkan ini gitu, adalah bukan membenci teman-teman. Jadi maksudnya prioritinya gitu. Apabila orang kalau kata-kata membenci itu diganti gitu dengan mengasihi, tidak membenci berarti kan tidak membenci bapaknya, berarti ya kalau sampai tidak membenci keluarganya, ya berarti prioritinya adalah ya lebih mengasihi Tuhan teman-teman. Bagaimana caranya kita firman Tuhan ajarkan, bagaimana kita prioritaskan kasih kita kepada Tuhan itu lebih prioriti utama dibanding kita mengasihi keluarga kita gitu. Intinya gitu teman-teman, bukan ditelan mentah-mentah membenci itu jadi kita harus membenci keluarga kita, bukan begitu teman-teman. Tapi mengasihi gitu, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi keluarga kita. Bahasa pengganti membencinya itu. Jadi kita harus mengasihi Tuhan lebih, prioritasnya lebih daripada kita mengasihi keluarga kita gitu. Ini di ayat 26 dulu teman-teman bisa tangkap seperti itu gitu. Nah, saya lanjut di 27-nya, barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, jadi firman Tuhan katakan barang siapa yang tidak memikul penderitaan karena melakukan firman Tuhan, ya tidak mungkin bisa menjadi murid si firman Tuhan tersebut, tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan tersebut. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia gitu. Nah, ini firman Tuhan mengumpamakan itu. Waktu kita start ingin melakukan firman Tuhan, ya kita mesti mikir panjang gitu. Jadi seperti membuat satu rencana untuk pembangunan menara dulu gitu. Jadi Tuhan katakan gitu, kalau memang kita ingin melakukan firman Tuhan, kita mengikut firman Tuhan, ya kita mesti mikir panjang lah, ya apa beneran nggak kita mau ikut, konsekuensinya apa. Nah, ini kembali lagi harus ada pengertian akan firman Tuhan teman-teman. Kalau tidak ada kedalaman pengertian akan firman Tuhan, rasanya terlalu sulit teman-teman untuk melakukan firman Tuhan atau mengikut firman tersebut gitu. Karena firman sudah ingatkan di ayat 28 29 seperti itu gitu. Dan sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya gitu. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangannya dengan 20.000 orang. Apabila kita punya pasukan 10.000, musuhnya 20.000, apa kita sanggup gitu. Nah, ini maksudnya ya kita mesti pikirkan dulu teman-teman. Melakukan firman, mengikut firman Tuhan itu harus memikirkan dulu gitu, apa kita siap atau tidak gitu. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan cara-cara perdamaian. Nah, ini yang firman Tuhan katakan, ya lebih baik kita coba mendalami untuk mengerti akan firman Tuhan dulu teman-teman, baru bisa memutuskan kita mau lanjut enggak melakukan firman atau mengikut firman Tuhan gitu. Demikian pula lah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ayat 26 dan ayat 33 teman-teman. Ini melakukan firman Tuhan itu tidak mudah teman-teman. Jadi di ayat 26 itu bagaimana kita harus mengasihi Tuhan di atas keluarga kita. Padahal dunia pada umumnya gitu, ya nomor satu kan keluarganya gitu. Ya bagaimana harus menjaga, pertama sekali bagaimana menjaga keharmonisan antara pasangan hidupnya gitu. Suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Ini priority dunia itu seperti ini teman-teman. Bagaimana kok sekarang syarat yang di ayat 26 itu diinginkan bahwa kita ini harus mengasihi Tuhan dulu. Ya baru kita mengasihi istri kita atau suami kita gitu, pasangan kita gitu.
Nah ini kalau tidak ada pendalaman pengenalan akan firman Tuhan, ini jadi agak bingung gitu, membingungkan teman-teman. Masa sih Tuhan ajarkan seperti itu? Masa sih firman Tuhan ajarkan seperti itu? Ya memang diajar seperti itu. Nah yang dibutuhkan itu adalah kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, khususnya pengertian dari firman Tuhan, pengertian yang dari pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Nah ini satu-satunya jalan mesti bisa dihidupkan lewat roh Tuhan, teman. Bagaimana caranya kita menghidupkan roh Tuhan agar roh Tuhan hidup, bisa memberi pengertian yang secara pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan gitu. Nah ini baru bisa nanti ketangkap, oh maksudnya berarti kita itu harus prioritinya mengasihi Tuhan nomor satu gitu, tidak ada yang prioriti lain gitu. Nah adapun keluarga ada yang prioriti berikutnya gitu setelah prioritas Tuhan itu. Kenapa seperti itu? Karena makna mengasihi, teman-teman, mengasihi keluarga kita, kita dengan kekuatan kita sendiri mengasihi keluarga kita, dengan kita mengasihi keluarga kita karena taat karena kita mengasihi Tuhan. Di mana yang namanya kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga harus ada firman Tuhan yang memerintahkan dan mengatur bahwa kita harus menghormati orang tua kita harus tunduk kepada suami kita harus mengasihi kepada istri kita harus bisa menyayangi keluarga, anak-anak kita, dan selanjutnya gitu. Jadi di dalam firman Tuhan yang lain memang sudah dikatakan begitu, teman-teman. Cuman bedanya, bisa nggak gitu kita mengasihi mereka, keluarga kita itu bukan karena kekuatan kasih kita pribadi kepada keluarga kita, tapi kita mengasihi keluarga kita itu karena kita nomor satu mengasihi Tuhan dulu gitu. Nah, di mana mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu ada merintahkan seperti itu gitu. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana tunduk kepada suami, bagaimana mengasihi istri, bagaimana menyayangi keluarga yang lain gitu. Ada kunci firman yang lain, teman-teman. Jadi bedanya gitu, kalau kita mengasihi keluarga kita karena kita prioritinya mengasihi Tuhan lebih dahulu, kekuatan mengasihi kita ke keluarga kita itu beda, teman-teman. Pasti beda sekali itu. Bukan cuma di keluarga kita, bahkan kita di sesama kita pun akan terjadi gitu. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Di mana mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan ada katakan seperti itu gitu. Bagaimana kita juga harus mengasihi keluarga kita, menghormati keluarga kita, bahkan kita harus bisa mengasihi sesama yang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah itu firmannya jadi ngait semua. Akhirnya waktu kita prioriti pertamanya mengasihi Tuhan, ya akhirnya kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan perintah peraturan firman Tuhan yang harus mengasihi semua orang, teman-teman. Ujungnya seperti itu, teman-teman. Maksudnya seperti itu. Itu di ayat 26 gitu. Tapi kalau seandainya pola pikir kita atau keluarga kita masih duniawi, ini pasti diprotes, teman-teman. Nggak mungkin gitu. Ayat yang 26 ini dianggap wajar, itu nggak mungkin gitu. Masih sih ada bunyinya firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, tidak dapat melakukan firman Tuhan gitu. Ini secara duniawi sudah nggak masuk akal, teman. Di dunia rumus-rumus mengasihi keluarga lebih daripada tidak mengasihi keluarga itu, membenci keluarga itu tidak ada, teman, rumusnya. Karena salah pengertiannya, teman-teman. Tapi setelah kita mengerti maksud dari pengertian yang dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, karena firman-Nya Tuhan tersebut, ya akhirnya akan dapat mengerti yang tadi seperti saya jelaskan tadi. Itu baru cerita di ayat 26, teman-teman. Nah ini kalau kita bicara dari kitab Lukas 14 ayat 25 sampai 35, yang kaitannya segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti firman Tuhan gitu. Itu selain ayat 26 itu berkaitan dengan keluarga, ternyata di ayat 33 juga kencang lagi, teman-teman. Ya cukup irasional bagi orang dunia gitu. Di sini dikatakan di ayat 33, demikian pula lah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku gitu. Sama aja. Jadi ada dua, teman-teman, di ayat 26 dan ayat 33. Ayat 26 bicaranya keluarga, ayat 33 lebih bicara ke urusan kesuksesan duniawi gitu. Ini demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kita yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku gitu. Jadi tidak dapat melakukan firman Tuhan. Lah, melepaskan diri dari hal-hal
duniawi gitu, melepaskan diri dari segala miliknya. Apa bisa gitu? Kalau kita bicara orang dunia, apa sih target utama orang dunia? Target utama orang dunia secara digabungkan itu kan kesuksesan duniawi, teman-teman. Berarti bagaimana mencari sukses urusan duniawi gitu. Nah, apa sih urusan duniawi gitu? Kalau kita pecah urusan duniawi, ya cuma menjadi 3, teman-teman. Ya urusannya harta, urusannya tahta, ya urusannya pemenuhan nafsu duniawi. Nah, kalau kita mau jadikan satu, ya cinta uang, teman-teman. Bagaimana kita butuh uang gitu, kita perlu uang, kita cinta uang. Jadi kalau kita urai uang itu menjadi 3, ada harta, tahta, pemenuhan nafsu duniawi gitu. Nah, ini orang dunia berpikir seperti ini, ya miliknya orang dunia adalah seperti ini. Nah, firman Tuhan katakan kita harus melepaskan ini, teman-teman. Bagaimana melepaskan harta, bagaimana melepaskan tahta, dan bagaimana melepaskan hal-hal yang berbau nafsu-nafsu duniawi gitu. Di ayat 33 lebih ditekankan seperti itu, teman-teman. Berarti kalau kita gabungkan ayat 26 dan 33, kita jadi tidak punya apa-apa, teman-teman. Jadi kesannya ya urusan dengan Tuhan itu adalah melulu ya kita dengan Tuhan gitu. Ya cuma itu saja, kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita dengan Tuhan dijabarkan lebih detail, ya kita ya dengan firman Tuhan dan kita hidup dengan roh Tuhan gitu. Jadi hanya 2, teman, hidup. Jadi kita kehilangan di ayat 26 dan 33, ayat 26 urusannya keluarga, ayat 33 urusannya hal-hal yang terkait dengan duniawi gitu. Ya, dua-duanya harus dilepaskan. Sedangkan ya untuk kompensasi mendapatkan ini ya itu, teman-teman. Bagaimana kita pengen mendapatkan Tuhan gitu ya, mendapatkan Tuhan dengan 2 kompensasi lagi, mendapatkan firman Tuhan dan mendapatkan roh Tuhan gitu. Jadi kompensasinya seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan roh Tuhan dan firman Tuhan, ya bukan berarti terus kita tidak mengasihi keluarga kita, ya tetap kita akan mengasihi keluarga kita gitu, malah lebih kuat gitu. Begitupun hal duniawi, teman-teman. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati kita hal duniawi. Bisa-bisa saja Tuhan juga memberkati hal duniawi bagi kita, bahkan lebih besar, lebih banyak dibanding kita sekarang. Selama kita mengerti bahwa penggunaan yang hal-hal duniawi itu adalah bukan untuk dicintai, bukan hal-hal duniawi itu yang memperbudak kita, yang mengatur kita gitu. Tapi bisa nggak gitu? Kita yang memperbudak hal-hal duniawi, kita yang mengatur hal duniawi. Ya bisa, satu-satunya jalan itu untuk bisa adalah tidak mencintai, teman-teman. Tidak mencintai hal-hal duniawi gitu. Apabila kita tidak mencintai hal-hal duniawi, firman Tuhan katakan ya kategorinya seperti yang bonus atau tambahan dari Tuhan aja. Kenapa? Karena Tuhan di firman yang lain katakan ya dahulukan kerajaan surga dan kebenarannya. Berarti dahulukan yang namanya Tuhan, roh Tuhannya, dan kebenarannya adalah firman Tuhannya. Ini yang Tuhan kehendaki seperti ini gitu. Baru yang lain Tuhan tambahkan. Berarti duniawi itu yang Tuhan tambahkan. Nah, waktu kita berprinsip duniawi itu sebagai tambahan, duniawi itu adalah bukan kita cintai gitu. Duniawi itu adalah hal-hal yang untuk kepentingan menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, duniawi itu malah akan berguna, teman-teman. Akan berguna bagi kita, akan berguna bagi Tuhan, ya untuk bisa menjangkau sesama kita sampai kemanapun juga, sampai yang firman katakan sampai ke ujung dunia gitu. Tuhan pengen seperti ke seluruh dunia gitu, pengennya Tuhan seperti itu kan, seperti apa firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Jadi kembali lagi caranya 26 ayat 26 dan 33 tadi seperti itu, teman-teman. Ya kok kita memang terkesan seolah-olah menomorduakan keluarga dan harta gitu, hal duniawi, susah duniawi. Kita keharmonisan keluarga seolah dikorbankan, kesusahan duniawi seolah dikorbankan, tapi padahal bukan begitu, teman-teman. Tuhan pengen ya bagaimana caranya dengan kita jiwa tubuh kita seperti itu, tapi secara roh ya kita malah mendapatkan power yang lebih ya untuk mengasihi keluarga dan juga untuk mendapatkan tambahan hal duniawi tadi gitu, kesusahan duniawi tadi gitu. Jadi kita tidak terikat oleh
kita tidak berhenti mencari Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu oleh keluarga ataupun oleh kesusahan duniawi. Yang Tuhan inginkan seperti itu, teman-teman. Jadi saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Markus pasal 10 ayat 28-31, dan saya sudah bacakan di kitab Lukas pasal 14 ayat 25-35, di mana dua-duanya terkait, teman-teman. Bagaimana caranya untuk melakukan firman Tuhan itu, ternyata yaitu harus melepaskan hal-hal yang sifatnya memprioritaskan kasih kita kepada keluarga kita nomor 2, karena nomor 1 ini diisi oleh Tuhan. Begitupun urusan duniawi gitu. Bagaimana kita merubah gitu pola pikir duniawi itu bukan sebagai yang dicintai, tapi ya hanya ditambahkan dari Tuhan saja gitu. Jadi ada dua hal, teman-teman, yang terkait tadi dua ayat di Lukas, jadi di kitab Lukas 14:26 dan kitab Lukas 3:3 itu cuman ada dua ya kompensasinya gitu. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan prioritas 1, setelah itu baru kita mengasihi keluarga kita karena memang kita taat melakukan firman Tuhan gitu. Nah, yang keduanya, bagaimana kita tidak dibelenggu, tidak dijerat oleh perbudakan soal kesusahan duniawi, tapi bagaimana kesusahan duniawi ini menjadi alat kita karena kita anggap itu tambahan dari Tuhan gitu. Jadi tidak kita pegang terus gitu yang urusannya hal duniawi. Mudah-mudahan dengan saya jelaskan kitab Markus pasal 10 28-31 dan kitab Lukas 14 25-35 ayatnya gitu, mudah-mudahan teman-teman bisa mulai lebih mengenal dan mengerti maksud firman Tuhan itu seperti itu gitu. Nah, ini saya coba masuk, teman-teman, ke apa yang saya alamin di dalam hidup saya gitu. Ini saya coba mau sharingkan gitu. Proses mendalami pengenalan dan pengertian serta belajar melakukan firman adalah proses yang berkelanjutan gitu. Jadi bukan berhenti satu saat aja gitu. Bukan proses yang hanya terjadi beberapa kali saja, tetapi proses yang seumur hidup kita yang berkesinambungan gitu. Jadi yang namanya proses melakukan firman Tuhan, proses mengenal mengerti firman Tuhan itu tidak cuma sesaat itu saja. Ada masalah terus keluar terus berhenti, masalahnya hilang terus berhenti, bukan begitu, teman. Ini kalau kita benar gitu ya, kita akan mengalami proses terus sampai kita meninggal dunia, teman. Ya, kita harus bisa benar-benar semaksimal mungkin mengenal mengerti akan firman Tuhan, mendalami pengertian akan firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan, teman. Jadi sampai kita meninggal itu ini berlanjut gitu, berkesinambungan. Proses mengikut firman Tuhan sangat tergantung dengan kemauan kita mendalami pengenalan dan pengertian firman serta melakukan firman yang berupa perintah dan peraturan Tuhan dari pikiran, perasaan, serta kehendak Tuhan yang sangat berbeda dengan jiwa kita. Jadi yang namanya proses mengikut Tuhan itu tergantung dari kemauan kita, teman-teman. Seperti yang tadi firman katakan, sebelum membangun menara ya hitung dulu gitu, sebelum berperang ya ngitung dulu gitu, ya kira-kira pasukannya kuat atau tidak gitu. Kalau membangun menara budgetnya cukup atau tidak, sama, teman-teman. Jadi mengikut Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu harus kita dasari dari kemauan kita dulu, ya sampai seberapa jauh gitu kita punya kemauan untuk benar-benar mengikuti firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Itu harus semua dipelajari dulu, teman-teman. Nggak bisa hanya sekedar aja. Kalau tanpa ada kemauan yang besar, sulit, teman-teman. Nggak mungkin kita mampu melakukan firman Tuhan. Bahkan kemauan saja juga sebenarnya nggak cukup, teman-teman. Jadi kalau kendala utama dalam hal kemauan mengikut firman yang utama adalah jiwa kita yang akan selalu merasa tertekan gitu, tertekan oleh situasi kondisi yang berbeda dengan lingkungan hidup yang terkait dengan eksternal dan internal keluarga, bahkan terkait dengan pasangan hidup sendiri. Jadi kadang-kadang waktu kita proses untuk ikut mau atau mampu melakukan firman Tuhan, timbulnya kendalanya itu, teman-teman, tekanan terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya yang paling gede itu gitu. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan firman, apa yang firman perintah peraturan itu cukup irasional bagi dunia gitu, berbeda sekali dengan dunia, teman-teman. Nah, ini yang kadang-kadang jadi kita pribadi merasa was-was gitu. Ya, bagaimana dengan eksternal keluarga kita
di masyarakat gitu. Bagaimana juga dengan internal keluarga kita, bagaimana dengan kesan keluarga besar kita, bagaimana kesan dengan keluarga kecil kita, bagaimana kesan dengan pasangan hidup kita. Nah ini yang kadang-kadang jadi tekanan gitu teman-teman. Tekanan di dalam kita pribadi itu akan seperti itu gitu. Nah, di luar kendala utama yang terkait dengan kemauan, juga terkait dengan kemampuan lagi gitu. Jadi bukan soal kemauan itu pribadi kita mau enggak benar-benar totally mengikuti firman Tuhan, melakukan hidup dengan sesuai firman Tuhan, perintah peraturan firman Tuhan gitu. Bukan cuma itu saja, ditambah lagi bagaimana kita tertekan oleh internal, eksternal, dan internal dari keluarga kita gitu, khususnya oleh pasangan hidup kita. Itu udah dua hal yang berkaitan dengan kemauan aja udah kena dua hal. Nah ada satu lagi di luar kendala utama yang terkait dengan kemauan yang tadi gitu, yang dua tadi juga terkait dengan kemampuan melakukan firman Tuhan. Karena prinsip firman seperti pada kitab Lukas 14 ayat 26 khususnya, intinya jikalau kita tidak mengasihi Tuhan lebih dari keluarga atau orang tua, ya bahkan pasangan hidup, maka kita tidak dapat mengikut dan melakukan firman Tuhan. Ya itu yang tadi saya katakan, ya ada kendala di proses sesuai dengan ayat 26 ini udah timbul seperti itu. Jikalau kita tidak mengasihi Tuhan lebih dari keluarga atau orang tua, bahkan pasangan hidup sendiri, hidup kita, maka kita tidak dapat mengikut atau melakukan firman Tuhan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, beban juga gitu. Ya, apa begitu juga dengan prinsip firman di Lukas 14:33 yang tadi saya udah bacakan tadi gitu. Sama aja, yang tidak melepaskan dari segala miliknya, maka tidak dapat mengikut dan melakukan firman Tuhan. Nah, ini dua poin ini, dua ayat ini yang benar-benar bicara kemauan dan kemampuan teman-teman. Apabila kita tidak ada kemauan, ya tidak akan bisa. Apabila kita sudah mau tapi tidak punya kemampuan, juga tidak akan bisa teman-teman. Jadi kemauan dan kemampuan dibutuhkan untuk bisa melakukan firman Tuhan atau mengikut firman Tuhan gitu. Nah, dua ayat di Lukas ini gitu, ayat yang 14:26 dan Lukas 14 ayat 33 ini mengait dengan perihal lepaskan keluarga dan harta serta tahta, juga pemenuhan nafsu duniawi, di mana hal-hal tersebut sangat mustahil bagi orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Untuk melepaskan hal seperti ini tidak mudah, teman-teman. Bagaimana istilahnya menduakan keluarga dan mensatukan Tuhan itu aja udah buat orang dunia sudah aneh. Kenapa aneh? Karena Tuhan itu tidak nyata, teman-teman. Bagi orang dunia Tuhan itu tidak nyata gitu. Keluarga itu lebih nyata. Berarti banyak sekali adat istiadat bahkan yang mengajarkan bahwa ya hormat itu nomor satu ya kepada orang tua, belum tentu kepada Tuhan. Nah cuman kalau firman Tuhan katakan kan tidak seperti itu gitu, bahwa hormat kita, mengasihi kita nomor satu ya karena Tuhan, bukan karena orang tua kita gitu, tapi karena Tuhan gitu. Nah ini yang membedakan ini teman-teman. Nah ini yang jadi kendala waktu kita ingin melakukan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, atau ya untuk menimbulkan kemauan melakukan firman Tuhan aja kendala gitu. Ya apalagi untuk mampu melakukan firman Tuhan. Terjebak dalam suasana ya beda sekali dengan pola-pola orang dunia, teman-teman. Nah ini kan kalau kita bicara berkeluarga itu kan tidak semua sama, teman-teman. Tidak semua sama gitu. Ya cara pikiran, perasaan, kehendaknya tidak sama. Jadi kalau satu-satunya jalan untuk bisa menyamakan ini semua ya harus benar-benar ya mau melakukan dan mengikuti firman Tuhan hidupnya gitu. Apabila satu keluarga itu suami istri, orang tuanya, anak-anaknya ingin mengikuti, ada kemauan mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, melakukan firman Tuhan, apa yang firman Tuhan perintah peraturkan, ya harusnya bisa harmonis hidupnya. Tapi justru ini kendala, teman-teman. Biasanya di dalam keluarga itu selalu akan ada tidak seimbang gitu. Jadi ada, kemarin saya baru mendapatkan sharing dengan satu teman rohani gitu. Ya bicara ya bukan hubungan suami dan istri, tapi antara orang tua dengan anak gitu. Jadi timbul masalahnya banyak, teman-teman.
bisa apa orang tua terhadap anak, bisa juga kita terhadap orang tua, bisa juga kita terhadap anak, bisa juga kita terhadap orang tua. Jadi semua bisa kendala, teman-teman. Cuman yang terberat itu kalau yang menurut saya gitu ya, kendala yang timbul oleh karena ketidaksepahaman dengan pasangan hidup, teman-teman. Itu yang paling berat gitu. Nah itu kalau buat saya, kalau teman-teman sudah mengalami kendala dengan pasangan hidup, yaitu sudah tanda-tandanya teman-teman, kalau maksudnya ributnya dalam hal urusan rohani ya, urusan dalam melakukan firman Tuhan itu satu tanda-tanda teman-teman naik level gitu. Dari mulai yang awalnya bayi rohani menjadi anak-anak rohani, dari setat remaja rohani mungkin menuju ke dewasa rohani. Jadi kalau sudah bicara ke tingkat-tingkat kita ribut dengan pasangan hidup kita, urusan Tuhan, urusan rohani, yang biasanya sudah levelnya level di atas, teman-teman. Kenapa? Karena kalau bicara roh jahat atau iblis atau setan ingin menggembur kita, ya kartu trufnya gitu, kartu yang paling hebatnya itu ya setan atau iblis, roh jahat akan melepaskannya kartu hubungan, relasi hubungan antara pasangan gitu ya, suami dengan istri, istri dengan suami gitu. Ini yang paling berat, teman-teman. Nah cuman mudah-mudahan dengan ada sharing-sharing semacam ini, hal yang berat ini lebih diringankan gitu, karena pengenalan pengertian berubah gitu ya, bahwa memang kita harus mengalami hal seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman dengan saya pagi ini sharingkan seperti ini, teman-teman bisa lebih mengerti ya, lebih mengerti bahwa oh ada cerita seperti ini gitu. Nah, ini kan intinya percaya Tuhan adalah prioritaskan Tuhan di atas keluarga dan hal duniawi. Ini jelas, teman-teman. Ini untuk melakukan firman Tuhan butuh ini gitu. Jadi kalau kita tidak mendapatkan pengertian seperti ini, akhirnya kita sanksi dengan prinsip-prinsip duniawi yang sangat berbeda dengan ini gitu. Tapi kembali lagi seperti mustahil, teman-teman, untuk melakukan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi Tuhan persiapkan, kembali lagi semua bisa terjadi yang diceritakan, yang tadi di-sharingkan, apabila memang ya kita percaya Tuhan gitu. Nanti Tuhan yang memberi kekuatan, pengertian, pengenalan pengertian dan kekuatan dalam hal melakukan firman Tuhan. Bahkan di hal pengertian pun Tuhan bisa bantu memberikan pengertian yang benar gitu, yang dari Tuhan plus dengan kekuatan melakukan firman Tuhan. Oke teman-teman, mudah-mudahan pagi ini sharingnya bisa keterima, dan apabila berguna tolong sharingkan kepada yang lain. Tapi apabila ada sanksi, nggak ada salahnya kalau teman-teman juga sharingkan dengan mentor rohani teman-teman sendiri gitu. Siapa tahu bisa ketemu pengenalan pengertian yang lebih kena lagi gitu, yang lebih tepat lagi. Oke teman-teman, see you, bye-bye.